22 April 2014 lalu, dunia kembali memperingati Hari Bumi, tak terkecuali Indonesia, salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ratusan ribu jenis hewan dan tumbuhan hidup di negara ini termasuk yang berjenis langka. Tapi semakin banyak yang nyaris punah seperti hasil penelusuran Valdia Baraputri di Halmahera, Maluku Utara. Di kawasan yang menjadi tujuan wisata penyelam ini, ada ikan langka yang tidak berenang namun berjalan di dasar laut. Namanya sering disebut hiu berjalan. Hiu langka ini terancam punah karena ulah manusia bernama reklamasi. Dan inilah penelusuran Valdia selengkapnya. Malam nyaris larut ketika saya dan sejumlah penyelam bersiap di perairan Ternate. Jam 7 waktu Indonesia bagian timur. Penyelaman ini bukan tanpa alasan. Kami mencari hewan yang belum banyak dikenal orang. Hiu berjalan. Ruang Koleksi Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI adalah tempat saya melihat hiu berjalan untuk pertama kalinya. Versi yang diawetkan, disimpan bersama ribuan spesies laut Indonesia lainnya yang pernah diteliti. Kenapa bisa dikategorikan ke kelompok hiu, Pak? Karena kan dari ukurannya tidak seperti yang ada di pikiran masyarakat pada umumnya ya, yang terlihat seperti karnivora sejati begitu ya, besar, kemudian taringnya lancip. Kita perlu meluruskan pemahaman masyarakat mengenai hiu. Karena selama ini tuh hiu lebih identik karena dengan adanya film Jaws seperti itu. Jadi selalu diidentikan dengan hiu putih. Sebenarnya hiu tidak seperti itu. Nama resmi hiu ini Hemicillum halmahera. Diberikan pada akhir tahun 2013, alias setelah penelitian selama hampir 5 tahun lamanya. Tapi hewan ini lebih sering dipanggil hiu berjalan karena kekhasannya. Tidak berenang seperti ikan pada umumnya, tapi berjalan. Keterlibatan kita sekarang ini lebih cenderung ke diversity atau keragaman jenisnya. Kita ingin mengetahui mungkin masih ada berapa jenis lagi sih sebenarnya hiu berjalan yang ada di Indonesia. Pakar hiu LIPI, Fahmi, termasuk salah satu orang yang meneliti hiu ini sejak terungkap keberadaannya tahun 2008 lalu. Yakni dari foto yang diambil peneliti berkebangsaan Amerika Serikat, Mark Erdman. Melalui Skype, Mark menceritakan penemuan yang menurutnya tak disengaja itu. Jadi pertama kali kita ke Halmahera memang pada tahun 2008 ada satu survei di sana bersamaan dengan Universitas Kairun. Di situ kami tentunya ambil kamera dan banyak foto-foto dan salah satu malam kita dekat Pulau Ternate dan kita melakukan satu menyelam malam. Dan pada saat kita menyelam malam kita memang sedang sibuk-sibuk dengan ambil foto-foto ikan kardinal, ikan beberapa. Dan begitu kita lihat ada satu hiu yang berjalan sirip yang keluar dari goa kecil. Dan saya langsung mendekati, dive guide juga di situ. Mereka pakai senter supaya kita bisa lihat dengan baik. Dan saya ambil foto-foto. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa itu justru satu spesies baru. Di dunia ini, hanya terdapat 9 jenis hiu berjalan. 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Sisanya tersebar di perairan Australia dan Papua Nugini. Lalu bagaimana bisa melihat perbedaan hiu berjalan di Halmahera dengan hiu berjalan di tempat lain? Jadi khusus untuk yang di Halmahera, dia memiliki beberapa hal khusus, hal khas. Termasuk dia punya 2 bintik besar di bawah kepala, di leher boleh dikatakan. Ya. 2 bintik besar, itu tidak ada di spesies-spesies lain. Selain dari itu, dia punya 1 bintik besar di belakang insan, itu ada shape seperti U, ya, untuk seperti U. Dan selain itu dia juga punya beberapa bintik-bintik kecil, itu mirip dengan yang ada di Raja Ampat dan yang ada di Teluk Cendrawasih, tetapi beda.
Perairan yang menjadi rumah hiu berjalan jaraknya ribuan kilometer dari ibu kota Jakarta. Para penumpang kami terhormat saat mendarat kami ingatkan kembali untuk tetap menggunakan sabuk paman Anda. Disinilah hiu itu berada, di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Sejak keberadaannya terungkap, hewan ini membuat banyak orang penasaran. Kurang lebih 2009, jadi udah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Itu semenjak menyelam malam mulai dilakukan begitu. Permintaan tamu sih, jadi pada saat industri menyelam mulai agak ramai, orang mulai minta menyelam malam, ya disitulah mulai ketahuan gitu keberadaannya. Oh, ternyata ada walking shark. Ada gitu walking shark. Adita Agus, penyelam dari Nasijaha Diving Center, telah berulang kali mendampingi penyelam yang ingin melihat hiu berjalan di perairan Halmahera dan Ternate. Bagaimana peluang untuk menemukan hiu berjalan di sini? Ya, dari selama ini yang pernah kita lakukan penyelaman memang terhitung sulit karena mungkin dia juga binatang nokturnal, jadi aktif saat malam. Selain gelap, juga motif kulitnya itu kan memang agak tersamarkan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi memang agak susah. 2-3 kali penyelaman mungkin baru 1 kali ketemu begitu. Seperti itulah peluangnya kurang lebih. Itu juga terjadi pada turis-turis yang menyelam di sini? Iya. Kita pernah bawa tamu satu grup, tapi yang satu orang dia duluan datang. Begitu datang hari itu dia langsung menyelam malam, ketemu. Nah, sisa grupnya datang selama 3 hari menyelam malam berikutnya nggak dapat. Nggak dapat? Iya. Jadi mungkin nasib atau apalah. Kami mencoba peruntungan di siang hari dengan harapan menemukan hiu berjalan di tempat persembunyiannya di bawah karang. Hiu berjalan hidup di kedalaman yang tergolong dangkal, antara 2 hingga 10 meter dari permukaan laut. Meski dangkal, penyelaman tak melulu membuahkan hasil, apalagi di siang hari seperti penyelaman pertama kami. Penyelaman berikutnya kami lakukan di malam hari. Bagaimana nih strateginya untuk bisa menemukan hiu berjalan, meningkatkan peluang untuk ketemunya? Paling rencananya nanti kita lakukan sekitar 4-5 orang penyelam. Kita lakukan dengan cara menyisir. Itu peluangnya bisa lebih besar untuk ketemu. Karena masing-masing kan memiliki area pencarian yang spesifik begitu, tidak saling tabrakan. Mudah-mudahan sih nanti pada saat penyelaman kita berhasil menemukan. Seperti kami, banyak orang yang rela menyelam berulang kali demi melihat hiu berjalan. Susah juga dapetnya ya? Iya. Belum dapat ya? Udah kemana-mana tadi. Kondisi ini seharusnya semakin mengukuhkan Halmahera dan Ternate sebagai salah satu surga penyelam di dunia. Tapi sayangnya, saya tidak melihat hewan ini dan perairan tempatnya hidup mendapatkan perlakuan khusus. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ternate, Anas pun mengakuinya. Walking shark ini kan menjadi sangat populer setelah launching sebagai spesies baru di akhir tahun 2013 lalu begitu ya. Bagaimana hal ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi pariwisata Ternate? Ya kalau spesifik ke arah sana sih belum ya Mbak ya. Karena walking shark ini saja baru belakangan ini mengemuka. Jadi insya Allah ke depan ini menjadi harapan besar kita bahwa dengan adanya spesies endemik ini kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk ikut memaksimal apa yang kita miliki. Tak hanya aspek pariwisata, kondisi perairan yang dihuni spesies ini tak terawat. Sebetulnya habitat dari walking shark di perairan Halmahera itu seperti apa idealnya, Bu? Habitat seperti idealnya adalah coral reef system yang sehat. Tina Gunawan dari Conservation International juga termasuk anggota tim peneliti hiu berjalan.
Kondisi perairan Halmahera belakangan ini semakin membuatnya khawatir. Salah satu yang ingin kami munculkan terhadap pemerintah kota itu adalah untuk tidak melanjutkan reklamasi ke arah laut begitu. Karena dengan sendirinya itu akan mengurangi habitat tempat hidupnya si walking shark ini dan juga mungkin biota yang lain yang secara langsung sih akan istilahnya juga mengurangi titik-titik penyelaman favorit para tamu yang akan datang menyelam ke Ternate. Oh, karena memang hidupnya juga di perairan dangkal ya, sekitar 10 meter, jadi rentan terkena reklamasi ya, gitu. Karena ini sudah di batas tubir dan refnya itu tinggal sedikit, tapi mungkin karena masih ada ref, orang masih pikir masih boleh direklamasi begitu. Padahal ya jangan juga. Malam selanjutnya kami kembali menyelam, melanjutkan pencarian. Menyisir setiap karang yang kami lalui, mencari hiu berjalan. Ketika kami hampir menyerah, hiu itu tiba-tiba menampakkan diri. Hemisilum halmahera yang kami temukan panjangnya sekitar 1 meter. Ini hiu yang paling yang cutest ya, yang paling lucu dan tidak agresif dan tidak menyerang dan sangat jinak begitu ya. Dan mereka cenderung penakut gitu, penakut ya. Jadi ini bisa merupakan duta dari hiu sebetulnya, bahwa hiu itu tidak selalu agresif, tidak harus selalu jadi menyerang manusia gitu. Gerakan hiu ini begitu berbeda dengan hiu lainnya. Mungkin dia tidak menyeberang, tidak menyerang, karena justru itulah juga rentan terhadap tadi perubahan, misalnya ada perubahan reklamasi, dia tidak bisa pergi kemana-mana kecuali di tempat itu kan. Yang kedua adalah, ya betul, dia tidak bergerak kemana-mana dan rentan. Kehidupan hewan langka yang rentan pada akhirnya bergantung pada manusia. Seperti nasib harta karun lainnya di bumi Indonesia. Mereka tersebar hanya di Papua dan sekitarnya. Kalau di situ misalnya terjadi penangkapan secara besar-besaran, eksploitasi segala macam, kerusakan lingkungan, itu otomatis mengakibatkan habitat mereka rusak, mereka tidak mempunyai tempat hidup lagi, otomatis lambat laun mereka akan punah. Mereka berupaya menaklukkan rasa takut di ketinggian 1.500 meter. Sesaat lagi di 360.